Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Anam Jaya Tani dimanapun kalian berada, semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan serta rezeki yang berlimpah. Hari ini kita mau melakukan penanaman cabai. Ini memang masih agak kecil karena memang waktunya di bulan ini memang penuh. Jadi kalau nggak ditanam hari ini nanti nggak jadi ketanam teman-teman. Tapi nggak apa-apa, ini sudah lumayan besar, jadi segini sudah berani untuk ditanam ya teman-teman. Jadi kalau nanam masih kecil itu keuntungannya nanti akarnya akan lebih kuat daripada yang sudah lebih besar ya teman-teman. Jadi keuntungan menanam bibit cabai yang masih kecil dan cabai yang besar itu juga ada keuntungannya masing-masing. Jadi kalau untuk yang masih kecil seperti ini nanti diharapkan di lahan itu perkembangannya bisa lebih cepat daripada yang besar, karena yang besar itu akarnya sudah terlalu banyak. Nah ini akarnya masih sedikit ya teman-teman. Jadi seperti ini bibit ori bringos ya teman-teman. Ori bringos yang kita akan tanam ori bringos. Nanti kita akan tanam cuma 2 biji ya teman-teman di lahan ini. Nanti akan hanya di atas saja, tidak di bawah. Nanti untuk di bawahnya kita akan berikan tumpang sari juga, selain jagung juga kita akan berikan tumpang sari yang lainnya seperti itu teman-teman. Jadi untuk bagaimana untuk tanamnya itu yang awal kita akan berikan kocoran ya teman-teman. Jadi sebelum kita tanam kita kocor pakai power soil, top soil, ini asam humat ya teman-teman, trichoderma serta E4 yang sudah kita fermentasi seperti itu. Jadi kita kocor, setelah kita kocor kita kasih kompos ya teman-teman. Jadi sebelum kita kocor kita kasih kompos ini ya teman-teman. Komposnya seperti ini, komposnya seperti ini. Ini sudah difermentasi dan ini terbuat dari kotoran bebek sama ayam sama sapi sama kambing seperti ini. Ini jadi satu. Ini merek yang kita gunakan untuk tanam pada hari ini teman-teman. Jadi setelah kita kompos apakah tidak menguai? Tidak teman-teman, karena ini sudah difermentasi dulu. Jadi berani ketika mau tanam kita masukkan ke lubang tanam. Setelah kita masukkan ke lubang tanam langsung kita tanam seperti itu ya teman-teman. Dan untuk dosis pengocoran itu ini untuk asam humatnya 2 sendok, E4 yang sudah kita fermentasi itu 6 tutup botol, dan untuk anfusnya 1 sendok ya teman-teman, 1 sendok seperti ini. Kita tadi sudah kita berikan kocoran, jadi kocorannya seperti itu. Sedang kita berikan kompos ya teman-teman. Kalau untuk komposnya itu ke sana sedang diberikan kompos sama Pak Supri ya teman-teman. Ini diberikan kompos jadi seperti ini ya. Jadi setiap lubang diberikan kompos supaya harapannya itu ketika nanti cabai itu ditanam itu ketika dia sudah mulai hidup langsung ada makanan yang sifatnya organik, jadi tidak membahayakan pada tanaman seperti ini. Satu jimbit ya teman-teman. Jadi untuk pemberian kompos 1 jimbit.
setelah kita berikan kompos ya teman-teman, nanti kita akan lakukan penanaman. Tapi sebelum penanaman kita sudah menyiapkan asam humat dan trichoderma serta E4 yang sudah kita cairkan ya teman-teman. Jadi untuk dosis tadi, untuk 2 sendok asam humat dan 1 sendok trichoderma serta E4 yang sudah kita fermentasi itu, untuk takarannya seperti pakai ini ya teman-teman, pakai ini. Jadi kita kocorkan di setiap lubang seperti itu. Setelah itu ini juga kita siapkan E4 serta asam humat serta trichoderma yang sudah kita cairkan itu kita gunakan untuk pembasahan pada bibit ya teman-teman. Jadi supaya bibitnya tidak mudah stres. Jadi ini yang sudah kita siapkan tadi. Ini juga bibit yang sudah kita siapkan, langsung kita cemplungkan di sini, kita basahi supaya basah dalam pot tersebut seperti ini, untuk mengantisipasi stres pada akar ya teman-teman, untuk mengantisipasi stres pada akar. Setelah itu kita masukkan pada lubang tanam yang sudah kita siapkan, dan seperti ini. Kita akan berikan setiap lubang tanam itu, kita cuma akan tanam di atas saja. Jadi 1 gili itu cuma satu bedengan itu 1 larik ya teman-teman, tapi dua bibit cabai ya teman. Seperti ini, seperti ini. Terus ini dengan jarak kurang lebih 60 cm karena kita menggunakan plastik yang sudah ada ya teman-teman. Jadi kita menggunakan plastik yang sudah ada, kita gunakan lagi, dan kita akan tanam di atas saja karena ini bedengannya kecil ya teman, pendek ya teman-teman. Jadi harapannya nanti untuk pertumbuhannya bisa lebih maksimal. Kita tanam dua-dua. Nanti setelah kita tanam, kita nanti akan berikan dari stok ya teman-teman. Jadi obat untuk mengantisipasi walang, jangkrik dan lain sebagainya untuk mengganggu, atau siput untuk mengganggu tanaman ini ya teman, biar tidak dipotongi. Setelah itu nanti kita akan berikan penutup untuk daun ini supaya tidak ketika terik matahari nanti tidak terkena sengatan dari si plastik ini. Seperti itu, kita lihat aja nanti ya teman-teman untuk antisipasinya seperti apa ya teman-teman. Setelah tadi kita melakukan penanaman dengan cara yang sudah kami videokan tadi, kita langsung dikasih dengan baristok ini ya teman-teman, untuk mengantisipasi keong dan hama yang lainnya mengganggu. Jadi seperti ini, nggak usah banyak-banyak, satu ya secukupnya aja seperti ini. Ini bisa mengantisipasi
hama yang mengganggu pada tanaman. Seperti ini ya teman-teman, dan minta doanya semoga tanaman yang kita tanam hari ini bisa bertumbuh dengan bagus dan mudah untuk perawatannya, dan nanti harapannya buahnya lebat dan hasilnya bisa maksimal. Sekian video dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video yang kami bagikan. Sekian dari kami, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.